Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Ketika nenek membeli rumah baru yang ternyata menjadi awal dari teror dan hilangnya nyawa. Sebuah kisah dari Dewi Jambi, RD Lestari, Rumah Nenek. Ini dia selengkapnya. Pagi itu kulihat mama begitu semangat. Pakaiannya rapi dan sangat rapi. Mau kemana mah? Pagi-pagi udah seger banget. Tanyaku penasaran. Mama hanya tersenyum simpul dan membelai rambutku. Nenek minta dianterin lihat rumah. Kata nenek, tinggal di kota itu sumpek. Pengen tinggal di daerah pelosok, bertani dan pelihara ayam. Jawab mama lembut. Alisku terpaut. Nenek mau pindah rumah. Rumah segede itu mau dikemanain? Dijual? Kan sayang. Sayang dong mah. Rumah nenek itu termasuk elit. Kok malah mau pindah? Protesku. Mama menatapku dalam. Tapi senyum tak pernah hilang dari wajahnya. Kalau sudah banyak makan asam garam kehidupan, terkadang harta tak menjadi kunci kebahagiaan. Kenyamanan dan hati yang tentram itu tujuan utama. Aku menatap mama heran. Cuma bisa manggut-manggut. Entahlah, orang dewasa memang aneh. Sudah enak tinggal di rumah yang lumayan mewah, di tengah kota pula, di mana semua serba ada dan gampang didapat. Kok malah mau pindah ke pelosok? Gas, mama titip adekmu ya, Gandhi. Mama mungkin lama baru pulang. Nanti makan disiapin Bik Jumi. Kak Ajeng pulang malam katanya. Cerocos mama sebelum menghilang di balik pintu setelah mengucap salam. Aku menjawab dengan pelan dan mendoakan supaya mama berada dalam keadaan baik-baik saja. Aku kembali meraih gadget dan memainkan game yang kusuka. Ya, aku Bagas. Umurku 15 tahun. Kelas 9 di SMP swasta di kotaku, Surabaya. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Adikku Gandhi umurnya 10 tahun, masih kelas 5 SD. Sedangkan kakakku, Ajeng, bekerja di sebuah restoran elit dan menjabat sebagai manajer. Lumayan untuk seorang cewek. Dia termasuk orang yang mandiri dan wanita karir yang diincar banyak lelaki. Mamaku namanya Rina Astuti, seorang single parent setelah bercerai dari papa yang sekarang entah berada di mana. Profesi mama adalah seorang guru bahasa Inggris di salah satu SMA negeri yang cukup populer di kota di mana kami tinggal saat ini, yaitu Surabaya. Sedangkan nenek selama ini hidup hanya berdua dengan bule Desi, anak bungsunya. Rumah yang nenek tempati memang termasuk elit. Karena nenek kaya, mobil pun ada 2. Nenek punya 5 anak, mamaku anak keempat di atas bungsu dan paling dekat dengan nenek karena rumah kami yang paling dekat. Bude-bude yang lain semua tinggal di kota berbeda. Umur nenek sudah 85 tahun, tapi nenek masih terlihat energik dan tak bisa diam. Kata orang, nenek awet muda dan nampak 30 tahun lebih muda dari umur yang sebenarnya. Bule Desi yang masih melajang menjadi salah satu alasan nenek untuk tetap tinggal di rumah besar dan mewah itu. Dan ketika Bule Desi dilamar orang beberapa waktu lalu, barulah pagi ini ku dengar nenek mau menjualnya. Mungkin hanya Bule Desi yang jadi alasan utama. Menurutku sih, memang bukan urusanku. Tapi entah kenapa rasanya sayang. Rumah bagus, besar, dan mewah itu harus dijual. Apalagi letaknya di pusat kota. Sekarang mencari rumah di pelosok, mendengarnya saja aku enggan. Apalagi untuk tinggal di sana. Ogah. Hari ini aku memang tak sekolah, santai di rumah dan bermain game. Karena semenjak pandemi, sekolah daring. Tapi tidak dengan sekolah Gandhi. Ia tetap bersekolah meski hanya beberapa jam saja. Menjelang tengah hari, Gandhi pulang sekolah dan langsung menanyai soal mama. Mas, mama belum pulang? Aku hanya melirik sekilas dan kembali menatap layar ponsel. Mama hari ini pergi sama nenek, katanya mau lihat rumah dek, jawabku sekenanya. Oh, pesan mama kalau mau makan minta sama Bik Jumi, tidur siang, dan jangan lupa ngaji, ucapku menirukan gaya mama.
Gaya banget sih mas. Dianya sendiri gak ngaji. Cibir Gandhi. Lidahnya terjulur padaku dan terkekeh mengejek. Bocah enak aja, mas juga ngaji tahu. Sungutku. Bantal kursi melayang tepat mengenai jidat Gandhi. Ia meringi sebari tersungut-sungut menuju kamarnya. Menjelang makan malam, Kak Ajeng pulang diantar pacarnya, Mas Sadawira. Aku membuka pintu dan melihatnya kesal. Di mana tepat saat menuju ruang tengah kulihat siluet bayangan Kak Ajeng sedang berciuman dengan pacarnya. Menjijikkan. Dengan wajah dingin aku menatapnya. Meski Mas Sadawira tadi sempat menyapa dan tersenyum ke arahku, aku tak membalasnya hingga ia hilang dari pandangan aku, tetap berwajah masam. Kamu kenapa dek? Disapa Mas Sada kok diam aja? Protes Kak Ajeng saat kami melangkah masuk secara beriringan. Kakak itu kenapa sih? Jadi cewek kok mau dicium cowok? Kan bukan muhrim. Kata Pak Ustadz, cewek sama cowok yang belum menikah dilarang bersentuhan, bukan muhrim. Apalagi ciuman, itu dosa mbak. Omelku panjang lebar. Kak Ajeng menghentikan langkah dan menoleh ke arahku. Kamu tadi ngintip ya? Dosa tahu. Bukan ngintip kak, cuma gak sengaja lihat. Kak Ajeng berkacak pinggang dan menatapku garang. Ini urusan orang dewasa. Kamu masih bocil, jangan banyak tanya, ngerti? Aku hanya mengangguk, takut mau bicara melihat mata kakak yang hampir mau keluar. Wajah cantiknya jadi serupa kuntilanak. Serem. Tanpa menghiraukanku, Kak Ajeng berlalu begitu saja. Aku masih mematung di tempat dan tersadar saat suara mobil mama terdengar di luar. Derap langkah kaki mama terdengar mendekat. Ia tersenyum manis dan mengangkat tentengan di kedua tangannya. Apaan tuh mah? Tanyaku girang. Nih, pizza sama martabak. Juga ada sate untuk kita makan malam. Wow, makan enak. Seru Gandhi yang tiba-tiba datang entah dari mana. Kok tumben mah? Tanyaku. Nanti mama ceritain. Sekarang kita makan dulu, janjinya. Kami akhirnya menuju meja makan. Tak lama kakak keluar dengan rambut yang terlilit handuk dan pakaian yang sudah berganti. Wangi sabun mandi menguar dari tubuhnya. Wah, makan enak nih mah, serunya. Ia lalu duduk berhadapan denganku. Aku yang masih takut melihatnya, memilih mengangkat piring berisi sate dan membawanya ke ruang keluarga. Mau kemana gas? Yuk makan sama-sama, ajak mama. Aku hanya menoleh dan menggeleng. Sempat melirik ke arah Kak Ajeng yang masih melempar tatapan sinis padaku. Saat makan, ku dengar mama berbincang dengan Kak Ajeng dan Gandhi. Jadi mah, kita ikut nenek. Terus rumah kita gimana? Kak Ajeng terdengar gusar. Mah, jangan pindah dong, selaku. Gak bisa, kasihan nenek. Soalnya bule Desi kalau udah nikah mau ikut suaminya ke Manado, tugas. Terang mama. Lagian gak gitu jauh kok, cuma agak masuk kampung aja gitu. Rumah ini rencana mau mama sewain. Jadi kalian mau gak mau harus ikut. Kalau sampai gak mau ikut, kalian mama pecat jadi anak. Seperti maunya mama, hari ini kami pindah ke rumah baru nenek. Rasa kesal masih menelusup di dalam hati. Pindah ke daerah perkampungan tak pernah terlintas di pikiranku barang sedetik saja. Sungguh, membayangkan tempat sepi dan juga banyak pepohonan membuatku bergidik ngeri. Bagaimana jika malam ada makhluk seperti kuntilanak dan pocong yang bertengger di pepohonan? Menyeramkan bukan? Ih, Bagas, kamu kenapa? Dari tadi diam aja. Lihat tuh Gandhi sama Ajeng. Nikmati banget suasana perjalanan. Suara langgengan mama menyentak dan membuyarkan lamunanku. Bagas itu kan gak mau pindah ma. Padahal cuma melipir sedikit dari rumah lama doang. Kalau kakak mah seneng aja mah. Di sini lebih banyak pohonnya. Timbal Kak Ajeng. Oh, Gandhi juga suka mah. Enak kayaknya main sama anak-anak di perkampungan. Gak banyak mobil yang lewat. Seloroh Gandhi yang tambah memojokkan posisiku. Aku hanya mendengus kesal. Apa-apaan mereka ini? Kenapa sepertinya kompak untuk membuatku kesal? Sepanjang perjalanan menuju rumah nenek terasa amat lama dan membosankan. Mama bilang deket, tapi kok perasaan gak sampai-sampai? Baru saja hendak protes, mobil tiba-tiba berbelok ke kiri. Masuk lorong yang lumayan lebar. Tak lama ada gerbang dengan tulisan Kampung Tentrem. Mataku memicing.
melihat suasana kampung yang not bad lah, rapi dan bersih. Sepanjang jalan kebun sayur mayur di sisi kanan dan kiri jalan. Empang dan juga sawah terbentang luas, hijau. Wah mama, ini mah namanya back to nature, pemandangannya keren. Kak Ajeng tampak sumringah. Kali ini aku setuju dengan Kak Ajeng. Suasananya emang adem, memanjakan mata. Aku lihat beberapa orang petani sempat menghentikan pekerjaannya dan memandang ke arah mobil. Meski kaca tak diturunkan, mereka tetap melemparkan senyum seolah menghormati kedatangan kami. Entah kenapa hati ini terasa adem. Perlakuan mereka sangat bertolak belakang dengan orang kota yang notabene lu ya lu, gua ya gua. Seketika hatiku terasa adem dan senyum tiba-tiba tersungging tanpa kusadari. Namun itu tak berlangsung lama. Saat mobil kembali berbelok ke kiri, masuk ke dalam lorong yang lebih sempit, suasana terasa berbeda. Dadaku serseran melihat pohon rindang dan berukuran besar di kiri dan kanan jalan. Masih banyak semak dan rumah-rumah kosong yang sebagian rusak dan dipenuhi lumut. Hanya beberapa rumah yang terisi, tapi tak nampak penghuni. Ih, horor banget, lirihku. Alah dasar penakut, namanya aja kampung. Ya wajar banyak rumah kosong dan pohon gede-gede. Mungkin banyak orang yang pindah ke kota. Kak Ajeng berspekulasi. Terus kita yang dari kota pindah ke kampung? Cibirku. Gas, kalau kamu masih cerewet, ntar mama tinggal di sini. Suara mama tiba-tiba membahana, membuat nyaliku ciut, takut. Aku memilih diam dan tak menyahut. Daripada murka, terus aku ditinggal di tempat seram seperti ini. Ih. Mobil akhirnya masuk ke pekarangan yang luas dan menepi tepat di sebuah rumah kuno, seperti rumah peninggalan Belanda. Dah, ayo turun. Nenek sama Bi Jumi udah nunggu di dalam, ajak mama. Kak Ajeng dan Gandhi langsung turun, menatap dengan antusias rumah yang dinilai antik dan adem. Sedangkan aku, entah kenapa perasaanku tak enak. Bulu kudukus ketika berdiri, enggan untuk melangkah mendekat. Kamu mau berdiri sampai kapan di situ, Gas? Kak Ajeng menatapku sinis. Iya, sembari menghentak kaki, aku akhirnya masuk ke rumah bergaya Belanda yang terkesan singgup. Hawa anyep seketika menyergap tubuhku. Tengkuku terasa berat dan meremang. Kulihat mama pun sepertinya kurang nyaman. Begitu juga Gandhi. Cuma Kak Ajeng yang nampak biasa dan sibuk menelpon sedari masuk ke dalam rumah. Ibu, Bi Jumi, kalian di mana? Mama terlihat khawatir dan bergegas mencari dua orang yang tak nampak saat kami tiba. Suasana terasa hening dan sepi. Kakak, kita bantu cari nenek yuk. Kok nenek nggak nyambut kedatangan kita? Aku mengangguk dan mengiyakan ucapan Gandhi. Kami pun mencari nenek di luar rumah. Srek, krak. Terdengar suara langkah kaki seperti menginjak dedaunan dan ranting. Ya, halaman nenek penuh dengan pepohonan dan daun-daun mengering, seperti tak terurus. Memangnya selama beberapa hari ini nenek kemana? Kak, kayak ada suara orang mendekat. Gandhi menghentikan langkah dan mencengkeram tanganku. Baru saja kami hendak berbalik tiba-tiba, plup, seseorang seperti menepuk pundakku. Perlahan aku menoleh ke arah Gandhi. Tangan kanannya sedang memegang ransel dan tangan kiri mencengkeram lengan kananku. Terus, tangan siapa barusan? Setengah menahan debaran dalam dada dan keringat yang mengucur deras, aku memutar tubuh. Dan Bagas, kenapa main di sini? Nanti hilang. Suara serak dan parau keluar dari bibir pucat Bi Jumi. Aku tertegun. Wajah Bi Jumi tampak sangat berbeda. Matanya kosong dan lurus, seolah tak melihat ke arahku ataupun Gandhi. Belum sempat aku menjawab, Bi Sumi kembali berbicara. Ayo pulang, Bibi sudah masakin sesuatu yang enak. Bi Jumi memutar tubuhnya dan berjalan. Langkahnya terasa cepat, yang membuat kami terengah mengikutinya. Kak, cepet banget jalannya Bibi, keluh Gandhi yang nampak kesusahan mengikuti Bi Jumi. Bi Jumi kok aneh ya kak, bisiknya. Udah, jangan banyak protes. Kita main terlalu jauh, mungkin Bi Jumi marah, jawabku acuh. Benar saja. Tiba di rumah semua orang menatap marah. Aku dan Gandhi menelan ludah susah payah, takut. Dari mana saja kalian? Baru datang udah buat riweh, omel mama
saat kami duduk di meja makan. "Kami nyariin nenek, mah," lirih Gandhi. "Nenek ada kok tadi di kamar," sahut mama. "Sudah, nikmati makan siang kalian. Jangan berlaku aneh-aneh jika tak ingin ada hal buruk menimpa kalian." Suara nenek menggema, terdengar mengerikan dan membuat bulu kuduk seketika meremang. Nenek kembali menikmati makannya tanpa banyak bicara. Sangat berbeda dengan sosok nenek yang biasa. Sama seperti Bik Jumi yang juga aneh. Tak seperti di rumah nenek yang penuh dengan suasana ceria dan mengobrol akrab. Di rumah ini semua terasa canggung dan penuh misteri. Selesai makan, Bik Jumi menunjukkan satu persatu kamar yang akan kami tempatkan. Aku dan Gandhi mendapat kamar paling ujung. Saat memasuki kamar, hawa lembab begitu menyergap. Aroma yang sulit diartikan, terasa pengap dan menyesakan dada. Beruntung, toilet di dalam kamar. Kulihat Gandhi yang kelelahan langsung berbaring. Sepertinya ia sangat kelelahan. Sedangkan aku yang dari tadi kegerahan memilih mandi. Sedikit bergidik saat melihat kamar mandi yang dipenuhi lumut. Baru saja akan mengguyurkan air, sesuatu seperti jatuh di atas punggung dan benda itu menggeliat. Saat aku meraihnya, ternyata cacing berukuran besar, kelingking orang dewasa, jumbo, raksasa. "Wah, Gandhi!" Aku memekik histeris, tanpa sadar keluar dari kamar mandi, tanpa memakai selembar kain pun. "Hah, apa?" Gandhi melotot ke arahku. Tak lama ia terkikik dan menunjuk ke arah bawah perutku. Aku yang masih syok dengan debaran jantung yang tak menentu, serta nafas yang memburu, mengikuti arah telunjuk Gandhi dan menatap bawah perut. Astaga, pekikku saat menyadari tubuh polos tanpa penutup. Seketika aku menutupnya dengan kedua tangan dan mencari penutup. Aduh, untung aku juga punya. Gak kebayang kalau Kak Ajeng yang lihat, pasti langsung ngacir dia. Bocah itu terkekeh meledekku. "Asem," makiku. Aku lalu duduk di pinggir ranjang, mengelus dadaku, dan menghirup udara sebanyak-banyaknya, hingga paru-paru terasa penuh, lalu menghembuskan dengan perlahan. "Kenapa, Kak? Kok ketakutan?" tanya Gandhi saat melihatku mulai tenang. "Gan, di kamar mandi ada makhluk mengerikan, cacing gede banget," ucapku dengan bibir bergetar. Gandhi melongo beberapa saat. Tak lama ia beranjak dan meletakkan ponsel yang sejak tadi ada di tangannya. "Yuk lihat, aku penasaran," ajaknya. "Enggak, ogah, geli, ngeri," tolakku. Namun Gandhi memaksa. Aku pun terpaksa mengikutinya. Dari belakang, ia terlihat cukup waspada. Di ambang pintu kamar mandi ia berhenti. Aku dengar suaranya melantunkan doa. "Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its." "Yuk masuk, Kak." Gandhi menarik tanganku dan kami masuk bersama. Kamar mandi ukuran 2 kali 2 meter itu terlihat lenggang. Tak ada sesuatu pun yang mencurigakan. Mataku mengedar, begitu juga Gandhi. Tak ada apa-apa, semua baik-baik saja. Merasa tak ada yang janggal, aku dan Gandhi akhirnya keluar. "Mungkin kakak tadi cuma halusinasi," bekas Gandhi sambil menepuk bahuku. Bocah 10 tahun ini memang terkadang kelakuannya lebih dewasa daripada aku, kakaknya. Apa iya tadi aku cuma halusinasi? Tapi semua seperti nyata. Lain kali masuk kamar mandi baca doa dulu ya, Kak. Soalnya kamar mandi tempat berdiam jin dan seton. Aku tercekat mendengar ucapan Gandhi. Menelan air liur susah payah. Benar kata Gandhi, seharusnya masuk kamar mandi baca doa. Apa aku terkena sihir atau dikerjain iblis? Mengingat rumah ini penuh dengan misteri. Udah mandi sana, jangan lupa baca doa. Apa jangan-jangan kakak nggak hafal doa masuk kamar mandi? Gandhi menyunggingkan senyum smirknya. Matanya memicing seolah menyelidik. Kali ini aku terdiam. Ya, lupa bacaan masuk kamar mandi. Aku hanya mengangguk malu-malu. Makanya Kak ngaji. Ini bisanya cuma nyuruh doang. Dianya sendiri nggak ngelakuin. Sambil ngomel Gandhi melangkah menuju meja dan meraih tas ranselnya. Ia merobek kertas dan menuliskan sesuatu di sana. Ia kemudian melangkah ke arahku dan menyerahkan secari kertas. Nih, dihafalin, biar nggak diganggu jin, selorohnya. Sembari mengucapkan terima kasih, aku melangkah ke kamar mandi. Berhenti sejenak tepat di depan pintu kamar mandi dan membaca doa yang ada di kertas. Sebelum masuk, aku menaruh kertas di atas tempat tidur. Benar saja, mandi tanpa hambatan.
Tak ada sedikit pun keanehan. Aku menghela nafas lega. Mungkin tadi memang hanya halusinasi saja, karena sejak datang pikiranku sudah tak karuan. Di sisi lain, Mama! Suara Kak Ajeng terdengar nyaring dari kamar sebelah. Aku dan Gandhi yang lagi mabar Mobile Legends langsung tersentak dan berlarian ke kamar Kak Ajeng. Saat kami tiba, pintu sudah terbuka lebar. Suara obrolan terdengar dari dalam. Apa sih Kak? Mama lagi nyuci, teriak-teriak. Dengan raut wajah khawatir, Mama membelai rambut Kak Ajeng yang legam. Kak Ajeng tampak sangat ketakutan. Ia menunjuk ke arah kamar mandi. Dapat kulihat tangannya bergetar. Ada banyak rambut berwarna putih di lantai kamar mandi, beserta belatung yang mengapung di atas air dalam bak. Dengan mata tertutup, Kak Ajeng menjelaskan apa yang ia lihat barusan. Raut wajah Mama berubah, sulit diartikan, antara marah, sedih, dan juga heran. Mama bangkit sementara aku dan Gandhi mengikuti dari belakang, melangkah pelan dengan degup jantung yang bertalu-talu, tak beraturan. Bertepatan dengan tangan Mama yang menyentuh gagang pintu, sebuah suara serak dan parah seketika membuat kami semua terpaku dan hampir pingsan di tempat, kaget. Tak ada apa-apa di kamar mandi. Itu cuma pikiran buruk anakmu saja. Mama langsung membalikkan tubuhnya dan menatap nanar ke arah nenek yang tiba-tiba berdiri di ambang pintu. Wajah nenek tampak datar tanpa ekspresi. Selesai berucap, nenek berlalu begitu saja. Kali ini terdengar bunyi tongkat yang beradu dengan lantai. Tuk, tuk, tuk. Mama menghela nafas kasar. Nenek kok aneh? Desisnya. Aku dan Gandhi saling melempar tatapan, seolah mengiyakan ucapan Mama. Sedang Kak Ajeng memilih pindah ke atas ranjang dan menutup wajahnya dengan bantal. Mama kembali memutar tubuhnya. Beberapa kali menghirup udara dan menghembuskan dengan perlahan. Klak. Mama menekan gagang pintu dan derit terdengar. Dengan perasaan was-was, aku pun mengikuti langkah Mama masuk ke dalam. Klak. Lampu kamar mandi dihidupkan dan kami semua terhenyak. Kamar mandi bersih, tak ada rambut ataupun belatung. Kami semua menghela nafas lega. Mama keluar kamar mandi dan mendekat ke arah kakak. Tak ada apapun di kamar mandi. Coba cek lagi. Mama dengan lembut membelai rambut Kak Ajeng. Gak mungkin mah. Ajeng yakin tadi ngeliat rambut. Banyak mah. Warna putih. Belatung juga berenang banyak. Ih geli. Setengah menangis Kak Ajeng menarik baju Mama. Coba kamu lihat lagi. Mama temenin yuk. Mama menarik tangan kakak. Masih dengan ketakutan kakak beranjak dari ranjang. Matanya melebar saat Mama membuka pintu kamar mandi. Gak mungkin. Masa tadi cuma halusinasi? Yakin tadi itu nyata? Cerocos kakak seolah tak percaya apa yang ia lihat. Bener mah. Tadi juga Bagas lihat cacing gede banget. Nempel lagi. Tapi begitu keluar, masuk lagi ke kamar mandi, gak ada apa-apa. Aneh kan mah? Timpalku. Mama terdiam dan memandang kami bertiga secara bergantian. Tak lama ia menghela nafas pelan. Udahlah, cuma kebetulan. Mungkin karena capek. Yuk sekarang kita ke meja makan. Hari ini Mama yang masak. Bik Cumi tugasnya cuma ngurusin nenek. Kami semua mengangguk. Hari sudah beranjak sore. Kami semua sudah siap di meja makan. Cuman Mama yang sedari tadi memanggil nenek di kamarnya, tapi tak ada sahutan. Kamar nenek dikunci dan tak ada sahutan dari dalam. Bik Cumi pun tak nampak. Apa nenek baik-baik saja ya? Keluh Mama saat datang mendekat. Belum sempat kami menjawab, bunyi deru kendaraan terdengar di halaman rumah. Mama seketika berlari keluar demi melihat siapa yang datang. Kami masih asik menyantap makanan. Seketika kami menghentikan makan saat mendengar suara teriakan Mama. Ibu! Kami langsung berlarian ke arah Mama, menatap Mama yang terpaku di ambang pintu. Kami berebutan ingin melihat siapa yang datang, hingga membuat Mama tercengang dan tak mampu berkata-kata. Sama seperti Mama. Serentak mata kami melebar dan hendak terlontar keluar, mendapati sosok yang tersenyum lebar dengan bawaan di tangannya. Nenek? Gandhi lalu menarik tanganku keras. Kak, kalau itu nenek, terus siapa yang barusan bicara di kamar kakak? Kakak juga gak tahu. Bibirku gemetar menahan takut melihat sosok yang baru saja turun dari mobil bersama bule Desi. Senyum berkembang di dua wajah yang mirip sama Mama. Tanpa menaruh curiga sedikit pun,
Mereka bertingkah riang seolah menyambut kedatangan kami, sedang kami hanya menatap dengan ekspresi yang entah bagaimana. Heran, takut, bingung, jadi satu. Sudah lama datang. Maafkan ibu Rina, ibu telah datang. Belanja jajan buat cucu-cucu ibu yang ganteng-ganteng ini dan cantik. Nenek yang mendekat segera menciumi kami. Saat ini kami tersadar, ini memang nenek, sifat ceria, humoris, dan penuh kasih sayang. Inilah nenek, nenek tercinta. Bu, ini memang dari mana? Bukankah ibu tadi ada di dalam? Mama sepertinya tak mampu menyembunyikan rasa penasarannya. Nenek mengedikkan bahu dan menoleh ke arah bule Desi yang termangu. Ibu dari kemarin belum kemari. Beres-beres di rumah lama sama Desi. Barang-barang sebagian ibu suruh Desi jual di marketplace. Dan kebetulan kemarin ada beberapa pembeli, makanya baru nyampe sekarang. Jelas nenek. Memang Mbak Rina kapan nyampe? Beneran loh Mbak, jam 3-an kami baru on the way. Ini sempet-sempetin belanja ke Indo April. Bule Desi ikut nimbrung. Kan ada Bik Jumi di rumah, makanya ibu suruh kamu ke rumah. Kami saling berpandangan. Kak Ajeng yang nampak sangat ketakutan, matanya membola, sedangkan Mama terlihat beberapa kali menghela nafas. Emang ada apa sih? Udahlah, cerita di dalam aja, capek nih. Bule menyeruak masuk. Kami pun menepi serentak dan ikut duduk bersama nenek yang langsung membuka 2 kantong besar di atas meja. Rin, anak-anakmu bakal pindah sekolah apa ndak? Ibu khawatir kalau mereka ketinggalan pelajaran. Nenek membuka obrolan. Rasa takut yang sempat melanda tiba-tiba menguap saat mulut mulai terisi cemilan-cemilan wena yang dibawa nenek. Mereka tetap bersekolah di tempat biasa, Bu. Memang jauh, tapi kan ada mobil. Rina bisa antar kok. Lagian kan ada Desi, bisa gantian menjelang dia nikah. Jawab Mama. Kan sayang Nek, pindah juga ribet, timbal Kak Ajeng. Kamu sendiri Jeng, gimana? Tetap kerja di tempat yang sama? Gak niat kuliah? Kali ini nenek menoleh ke arah Kak Ajeng. Nantilah Nek, masih enak kerja di resto. Punya uang sendiri itu beda Nek. Kak Ajeng beralasan. Ya, betah kerja Nek. Pacarnya kan manajer resto. Jadi pacaran sambil kerja. Ketusku. Kak Ajeng yang lagi makan cemilan rasa jagung bakar seketika terbatuk dan menyembulkan makanan yang ada di mulutnya. Seketika ia berdiri dan melangkah ke arahku. Dadaku berdegup kencang saat melihat tatapan tajam matanya dan bibir yang berkerut. Plak! Satu pukulan cukup keras mendarat di kepala belakangku. Seketika pusing karena tak sempat mengelak. Ajeng! Teriak Mama yang seketika membuat ruangan menjadi hening. Bagas itu kebiasaan mah, selalu buat Ajeng marah. Ia membela diri, sedangkan aku meringis kesakitan sembari memegang kepala belakang. Ia kemudian menghentak kaki dan pergi begitu aja. Kebiasaan main tangan anak itu, memang emosian persis seperti bapaknya dulu. Untung udah cerai, kalau enggak entah jadi apa hidupku. Cerocos Mama tanpa sadar. Nenek cuma geleng-geleng kepala. Udah, jangan diingat lagi. Ibu khawatir sama Ajeng. Besok kalau dia kerja, siapa yang terjemput? Atau ibu beliin mobil untuk dia? Motor Scoopy merahnya ada kok Bu, tukas Mama. Ibu takut nanti kalau pakai motor Ajeng diapa-apain orang. Kan tempat ini cukup rawan. Mama akhirnya mengangguk pelan. Suara azan sayup-sayup terdengar di kejauhan. Aku dan Gandhi langsung beranjak. Kata nenek tak jauh dari rumah ada musola. Kami berniat sholat di musola. Semenjak kejadian di kamar mandi tadi siang, aku memutuskan mengikuti jejak Gandhi yang rajin beribadah. Lurus ke kiri, jangan belok-belok. Musola tepat di pinggir jalan, ujar nenek kami. Kami pun mengangguk serentak setelah mengambil sejadah dan peci. Langit jingga mulai menghitam. Ternyata suasana malam tak semenakutkan seperti yang kuduga. Banyak warga yang lalu lalang. Mereka amat ramah dan suka menyapa. Kami jadi semangat untuk bisa segera sampai musola. Akhirnya sampai juga kami di musola. Lumayan bersih, tapi terkesan kuno. Pepohonan karet di belakang menambah kesan suram. Beruntung ada lampu yang cukup besar, membuat sekitar menjadi terang. Warga pun ramai hingga membuat rasa takut menguap begitu saja. Kami pulang berbarengan dengan beberapa ibu-ibu. Mereka yang penasaran mendekat
dan sejajarkan langkah. Aden tinggal di rumah peninggalan Belanda itu. Kenapa memangnya Bu? Itu rumah benar peninggalan Belanda ya? Aku balik bertanya. Ibu itu mengangguk. Iya, itu dulu rumah milik Peter van de Bos. Ia menghilang secara misterius berikut dengan keluarganya. Namun salah satu anaknya berhasil selamat dan hilang entah kemana. Mungkin keturunannya yang menjual kepada keluargamu, terang si ibu sembari melangkah serentak bersamaku dan Gandhi. Aku tercekat, rasa takut kembali meremang. Apa itu juga akan terjadi pada keluargaku mengingat banyak kejadian misteri di sana? Ibu hanya mengingatkan, perbanyak ibadah. Ibu bukan menakut-nakuti, mengingat rumah itu udah terlalu lama kosong dan tak ditempati. Semoga keluarga Aden selalu dilindungi. Aku mengangguk, dan itulah pesan terakhir si ibu sebelum akhirnya kami berpisah. Karena ibu terus berjalan lurus, sementara aku berbelok masuk halaman rumah. Kak, kok serem ya? Gandhi menarik lenganku. Aku menatap ke arahnya yang seperti ketakutan. Matanya mengedar ke segala arah. Hush. Belum sempat aku berucap, kurasakan hembusan angin begitu kencang dari belakang. Sangat kencang, hingga tubuhku terhuyung. Kak, ku dengar lirihan suara Gandhi seperti hendak menangis. Kamu ngerasain juga? Tanyaku. Gandhi mengangguk. Srek, srek. Terdengar langkah kaki yang diseret di kejauhan. Sendi-sendiku seketika melemah. Tubuhku bergetar menahan takut yang teramat sangat. Sementara Gandhi mulai terisak. Perasaan kalut begitu menyergap saat langkah itu kian mendekat. Memang siapa yang ada di luar malam-malam begini? Apalagi rumah Belanda ini dikelilingi pepohonan tinggi dan kebun karet yang begitu luas. Kan, hitungan ketiga kita lari sekuat tenaga, mengerti? Bisikku tepat di telinga Gandhi. Adikku itu mengangguk cepat. 1, 2, 3. Pada hitungan ketiga kami berlari sekuat tenaga. Dengan nafas tersengal, kami akhirnya tiba di rumah. Halaman rumah nenek yang luas membuat langkah kami memacu dan mengeluarkan energi yang membuat lelah. Kami langsung masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum masuk aku sempat menoleh ke arah kebun karet. Ada bayangan lelaki tinggi berkelebat menjauh. Siapakah itu? Manusia ataukah makhluk astral? Di sisi lain, suasana malam itu terasa tenang. Bagas dan Gandhi yang tadi ketakutan kini sudah kembali riang. Beberapa kali mereka bersenda gurau layaknya bocah. Bik Jumi mana ya? Kok dari tadi gak kelihatan? Tanya nenek. Mama yang saat itu asik bermain handphone hanya mengedikkan bahu. Nek, Bagas mau tanya boleh? Bagas mendekati nenek yang sedang menyeruput teh hangat sambil menonton TV. Ya boleh Gas, silakan. Bagas kemudian duduk di sebelah nenek. Nenek beli rumah ini dari siapa? Apa sebelum kita ada orang yang menempati rumah ini? Tanya Bagas hati-hati. Nenek beli ini dari orang pribumi. Tapi katanya ia keturunan Belanda. Kakeknya orang Belanda, namanya Peter van de Bos. Dan wanita itu bernama Vania van de Bos. Katanya beberapa tahun lalu ada keluarga yang tinggal di sini, tapi yang tersisa hanya suaminya. Istri dan anaknya hilang secara misterius. Ia frustasi dan menjadi gila. Hingga saat ini ia pun menghilang dan tak tahu keberadaannya di mana. Terus rumah ini kan harusnya milik lelaki itu, Nek. Kenapa kembali ke pemilik sebelumnya? Ya karena mereka cuma ngontrak, beda dengan kita. Rumah ini sudah nenek beli cash, jawab nenek Jumawa. Lagian kenapa sih Gas, kok kepo? Mama ikut nimbrung dan kelihatannya tertarik dengan pembicaraan Bagas dan nenek. Bukan gitu mah, tadi ada ibu-ibu yang nasehatin banyak ibadah biar gak diganggu sama penghuni halus di rumah ini. Jelas Bagas. Nenek malah terbahak. Memang di rumah ini ada apa? Rumah antik dan asri seperti ini jarang ada. Mana kita dapat murah kan lumayan. Sudahlah, nenek mau istirahat. Bik Jumi entah kemana. Mau minta ditolong dipijet tapi dipanggil ndak jawab-jawab. Dia di kamar atau memang pergi? Cerotos nenek seraya bangkit dari duduknya. Tadi siang ada kok Bu. Mungkin ketiduran dia Bu, jawab Mama. Mama lalu bangkit dan menemani nenek menuju kamarnya. Sedang Bagas dan Gandhi memilih masuk ke kamarnya. Oh ya Kak, baca doa sebelum masuk kamar. Ingat kata orang tadi,
Minimal baca Bismillah, ucap Gandhi sebelum Bagas hendak menekan gagang pintu kamar. Bagas mengangguk. Bismillahirrahmanirrahim, diri kedua anak lelaki itu. Fush. Tiba-tiba hawa panas melewati tubuh mereka. Bagas dan Gandhi tertegun sejenak. Pintu perlahan terbuka lebar dengan keadaan gelap. Padahal tadi mereka ingat lampu sudah dihidupkan. Bagas memberanikan diri masuk ke dalam kamar dan menghidupkan lampu kembali. Klak. Yuk tidur Gan. Mulai sekarang kita harus hati-hati dan jangan lupa berdoa dimanapun kita berada, ujar Bagas. Gandhi pun melangkah masuk dan bersama Bagas langsung naik ke tempat tidur. Di sisi lain, berbeda dengan Ajeng. Gara-gara kesal dengan Bagas, ia memilih mengurung diri di kamar. Jarinya mulai menggulir di layar ponsel. Ia melakukan video call dengan pacarnya yang saat itu baru saja selesai bekerja. Ya sayang, gimana kabarnya? Kapan mulai kerja? Sadawira, pacarnya Ajeng, tampak sumringah saat melihat wajah kekasihnya. Bosen mas, gak ada kamu sih. Kapan kamu mau mampir? Ajeng mencebik. Besok kebetulan mas off. Pagi mas mampir ya? Iya ya mas, janji. Iya sayang, mas janji. Oh ya, di belakang kamu itu siapa? Tiba-tiba Sadawira menunjuk ke arah kamera. Ajeng yang saat itu merasa sendirian di dalam kamar langsung terduduk dan memperhatikan sekitar. Matanya awas. Tak ada seorang pun di sana selain dirinya. Mas, udahan ya. Entar Ajeng kirim alamatnya. Ajeng begitu saja menutup panggilannya. Ia kemudian meletakkan benda pipih itu di atas kasur. Matanya kembali mengedar. Jantungnya berdegup kencang. Lirih ia dengan gemericik air di kamar mandi, seperti ada seseorang yang sedang mengguyur tubuhnya dengan air. Perlahan ia beranjak dan melangkah pelan menuju kamar mandi. Tangannya mulai menyentuh gagang pintu dan kosong. Tak ada siapapun di kamar mandi selain dirinya. Lantai kamar mandi pun kering dan tak ada yang mencurigakan. Ajeng menelan ludah susah payah. Di antara lega dan kebingungan, sepertinya ia tak salah dengar, tapi mengapa kenyataannya berbeda? Ajeng memilih kembali ke tempat tidur. Ia amat mengantuk. Kejadian demi kejadian ganjil ia anggap cuma halusinasinya saja. Malam itu semua anggota keluarga bisa tidur nyenyak, karena hujan pun turun dengan lebatnya. Pagi hari, semua anggota keluarga sarapan dengan nikmatnya. Mama hari ini bertugas mengantar kedua anak laki-lakinya sekalian belanja. Sedangkan Bule Desi akan mengantar nenek bertemu dengan calon pembeli barang-barang rumah yang belum terjual. Pik Jumi belum kelihatan juga. Apa dia pulang kampung? Tanya nenek sebelum pergi meninggalkan rumah. Ajeng hanya geleng-geleng kepala. Ia sama sekali tak melihat wanita parubaya itu dari semalam. Selepas semua orang pergi, Ajeng sendiri di rumah. Tak lama terdengar bunyi ketukan pintu. Dan saat ia membuka pintu, senyum langsung terkembang di bibirnya. Sayang, cepat masuk, gak ada orang di rumah, goda Ajeng sembari menarik kerah baju Sadawira, pacarnya. Pemuda itu tersenyum senang, merasa punya kesempatan untuk bermesraan dengan gadisnya. Dua anak muda itu saling melepas rindu, merasa tak ada seorang pun di dalam rumah dan bebas berbuat apapun. Apalagi letak rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan dikelilingi kebun karet, membuat mereka semakin leluasa berbuat yang mereka suka. Nafsu begitu diubun-ubun, hingga tanpa sadar Ajeng menarik Sadawira masuk ke dalam kamar dan melepaskan semua pakaian yang melekat di tubuhnya. Jeng, kamu yakin? Kita belum pernah melakukan ini loh. Sadawira merasa ragu, meski ia pun sangat bernafsu melihat kemolekan tubuh Ajeng yang putih mulus bak porselen. Ajeng mendekat dan menghujani Sadawira dengan kecupan-kecupan hingga pemuda itu tak mampu menahan dan larut dalam gejolak nafsu, hingga dua insan itu tak menyadari banyak mata menatap dengan tajam dan penuh amarah. Mereka, makhluk tak kasat mata, merasa marah saat rumah mereka ternoda, dikotori. Perbuatan tak senonoh yang dilakukan oleh Ajeng dan Sadawira seolah membuka belenggu para iblis yang memang haus akan darah dan jerit ketakutan. Mata-mata merah yang selama ini tertidur dan hidup tenang kini kembali terusik dengan perbuatan keji dan tak manusiawi. Sadawira akhirnya pulang sebelum tengah hari tiba. Sebuah kecupan ia layangkan sembari berjanji jika apapun yang terjadi, ia tak akan pernah pergi dari kehidupan Ajeng. Ia amat bahagia
karena Ajeng menyerahkan mahkotanya hanya untuk Sada. "Aku sayang kamu, Mas," ucap Ajeng saat mobil Sada mulai memutar dan perlahan meninggalkan halaman rumah. Baru saja Ajeng hendak menutup pintu, ia melihat di kejauhan Bibi Jumi melangkah mendekat. Ajeng terhenyak dan meneguk Salifah susah payah saat melihat tatapan tajam dari Bibi Jumi yang terkesan menakutkan. Bibi Jumi kemana saja? Kami khawatir dengan Bibi," ucap Ajeng saat Bibi Jumi mendekat. "Saya ndak kemana-mana, tapi saya hanya berpesan, berhati-hatilah. Perbuatan Nona sudah membangkitkan jiwa-jiwa haus darah di rumah ini." Bi Jum berlalu begitu saja masuk ke dalam rumah. Ajeng berbalik dan ingin mengejar Bi Jum, tapi begitu ia berbalik, Bi Jum bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit ya. Demikianlah Rumah Nenek yang dituliskan oleh Dewi Jambi aka RD Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.